Berbicara mengenai Kazakhstan, tidak melulu mengenai konflik internalnya yang melanda negeri. Meskipun sering terjadi konflik antar etnis atau demo besar-besaran yang merenggut nyawa, namun kali ini mari kita fokus kepada kekayaan alamnya yang luar biasa. Salah satu contohnya adalah hutan bawah air yang terbentuk karena proses alam. Tidak hanya ini saja, masih banyak fenomena alam langka dan bahkan satu-satunya yang hanya ada di Kazakhstan. Ya lovers, sebelum lanjut, yuk like dulu videonya dan subscribe channel Geography. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update video terbaru. Kazakhstan adalah sebuah negara terkurung daratan di Asia Tengah dengan luas mencapai 2.724.900 km persegi. Kazakhstan menjadi yang terbesar di Asia Tengah dan terbesar ke-9 di dunia. Di barat laut dan utara, Kazakhstan berbatasan dengan Rusia, Cina di timur, dan Kyrgyzstan, Uzbekistan, Laut Aral, dan Turkmenistan di selatan. Sedangkan Laut Kaspia membatasi Kazakhstan di barat daya. Mungkin banyak di antara kalian yang mengira bahwa Kazakhstan identik dengan gurun. Namun kenyataannya, negara ini memiliki beragam geografis yang luar biasa. Di antara keajaiban alam yang menakjubkan di Kazakhstan adalah hutan bawah air danau Kaindi. Hutan ini terletak di pegunungan Tian Shan, sekitar 130 km dari Almaty, yang dulunya adalah ibu kota Kazakhstan. Hutan bawah air danau Kaindi terbentuk akibat longsor batu kapur besar yang dipicu oleh gempa bumi tahun 1911 yang membentuk bendungan alam. Bendungan ini menutup ngarai dan terisi oleh air sungai pegunungan. Danau Kaindi panjangnya sekitar 400 meter, mencapai kedalaman hampir 30 meter di titik terdalamnya. Pohon-pohon yang tidak sepenuhnya tertutup air ini membuat batang-batang pohon menjulang tinggi dari kedalaman air biru kehijauan dan menciptakan pemandangan yang persis seperti dalam dongeng. Terbentuknya hutan di bawah air berkat suhu air yang sangat dingin di danau tersebut. Bahkan di musim panas, suhunya tidak melebihi 6 derajat Celcius. Sehingga pohon pinus besar masih tetap terlestarikan, bahkan hingga 100 tahun kemudian. Beralih ke Mangistau, fenomena alam di sini tak kalah ajaib dari hutan bawah air danau Kaindi. Terletak di dataran terpencil Kazakhstan, terdapat keanehan geologis yang telah menarik keingintahuan para peneliti selama berabad-abad lamanya, yakni lembah bola. Lembah bola juga dikenal sebagai Torish. Lembah ini berada di wilayah seluas 20 km persegi yang dipenuhi dengan formasi batuan bundar besar dan seringkali terlihat seperti bola raksasa atau bahkan buah semangka yang besar. Ukuran bola-bola batu ini bervariasi dengan beberapa berdiameter lebih dari 3 meter. Para ahli geologi telah menyelidiki asal-usul formasi batuan bulat di lembah bola dan menghasilkan beberapa teori menarik. Salah satu teori utama menyatakan bahwa area ini dulu terendam air dari Samudra Tetis kuno. Selama jutaan tahun, arus air membawa partikel-partikel mineral dan sedimen yang kemudian terakumulasi dan menumpuk di sekitar inti, seperti fosil atau kristal mineral secara berlapis-lapis. Proses ini menciptakan batuan bulat yang kita lihat sekarang. Saat wilayah tersebut terangkat dan Samudra Tetis surut, erosi memperlihatkan formasi batuan unik ini yang menyebar ke seluruh dasar lembah. Kontras antara batuan bulat dengan lembah datar menambah keunikan dan pesona lembah bola yang terlihat seperti kumpulan kelereng raksasa alami. Masih di Mangistau, wilayah gersang ini dinamakan Boshira, yang merupakan bagian dari dataran tinggi Ustyurt, dasar bekas Samudra Tetis yang menutupi wilayah tersebut jutaan tahun lalu. Setelah air samudra menghilang, terbentuklah bentang alam seperti yang dapat dilihat saat ini.
Pemandangan abu-abu terang yang gersang membuatnya tampak seperti lembah bulan di bumi. Puncak-puncak batu kapur Bozira dapat mencapai ketinggian lebih dari 200 meter. Dua di antaranya yang terletak bersebelahan menjadi yang paling dicari untuk difoto. Bentuk dan posisinya membuat banyak orang membandingkan dengan taring predator prasejarah Smilodon yang menunjukkan usia dataran tinggi tersebut. Keajaiban alam Kazakhstan tidak berhenti di sini saja. Mari menuju ke Taman Nasional Altin Emel. Di Taman Nasional ini ada Bukit Pasir Bernyanyi. Bukit pasir ini berwarna terang dan memiliki panjang 3 km dan tinggi 150 meter. Saat pasir kering bergerak, butiran pasir saling bergesekan dan menghasilkan suara keras yang bertahan cukup lama. Mirip dengan nyanyian rendah. Itulah sebabnya pasir yang bergesekan ini diberi nama pasir bernyanyi. Fenomena alam langka seperti ini hanya terjadi di beberapa tempat di dunia, seperti Amerika Serikat, China, Qatar, dan Namibia. Pasir bernyanyi tentu membawa cerita legenda bagi penduduk setempat. Seperti legenda bahwa bunyi pasir tersebut adalah bunyi lonceng dari kota kuno yang terkubur. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bunyi tersebut berasal dari hewan mitologi yang berada di bawah pasir. Terlepas dari legenda tersebut, ada teori ilmiah yang bisa menjelaskannya. Salah satu teori mengatakan bahwa gelombang suara beresonansi antara permukaan bukit pasir dan lapisan pasir basah di bawahnya, sehingga menghasilkan suara yang lebih keras. Suara tersebut bisa terjadi karena gesekan antara butiran pasir atau karena kompresi udara di antara butiran-butiran pasir. Bergeser ke wilayah pinggiran Almaty, tepatnya di pegunungan Kazakhstan yang indah. Pada ketinggian 1691 meter di atas permukaan laut, terdapat surga seluncur es yang legendaris, yakni Arena Seluncur Es Medio. Arena Seluncur Es Medio, yang sering disebut sebagai Mutiara Pegunungan Tian Shan, menyandang gelar sebagai gelandang es terbesar dan tertinggi di dunia. Permukaan esnya yang luas mencakup area yang setara dengan 10 lapangan sepak bola. Area seluncur ini memang tidak terbentuk secara alami. Dahulu, Uni Soviet mulai membangun tempat seluncur Medio pada tahun 1949 sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan fasilitas olahraga dan rekreasi di wilayah tersebut. Medio dibangun dengan teknologi canggih pada saat itu, termasuk penggunaan sistem pendingin yang memungkinkan es tetap berada dalam kondisi optimal meskipun berada di lingkungan terbuka. Arena seluncur ini resmi dibuka pada tahun 1951. Nama Medio diambil dari nama seorang pahlawan Kazakh yang hidup pada abad ke-19, Medio Pusermanov, yang dikenal sebagai seorang dermawan. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Medio tetap menjadi simbol kebanggaan nasional bagi Kazakhstan dan terus dirawat dan direnovasi untuk mempertahankan statusnya sebagai arena kelas dunia. Tidak hanya arena seluncur es Medio, Uni Soviet juga menciptakan mahakarya lain di Kazakhstan, yakni Kosmodrom Baikonur. Pada awal 1950-an, selama puncak Perang Dingin, Uni Soviet dan Amerika Serikat bersaing ketat dalam berbagai bidang teknologi dan militer, termasuk eksplorasi ruang angkasa. Pada tahun 1955, setelah survei dan evaluasi berbagai lokasi, sebuah area terpencil di steppe Kazakhstan dipilih sebagai lokasi ideal. Lokasi ini dipilih karena jaraknya yang jauh dari wilayah padat penduduk, aksesibilitasnya, dan cuaca yang relatif stabil. Setelah yakin dengan lokasinya, akhirnya pembangunan Kosmodrom Baikonur dimulai pada 2 Juni 1955. Proyek ini dikenal dengan kode NIIP 5 dan dirahasiakan dengan sangat ketat. Ribuan pekerja dan insinyur dikerahkan untuk membangun fasilitas peluncuran luar angkasa. Peluncuran pertama dari Kosmodrom Baikonur dilakukan pada 15 Mei 1957 dengan roket balistik antarbenua R-7.
Meskipun peluncuran ini tidak sepenuhnya sukses, namun telah membuka jalan bagi peluncuran-peluncuran berikutnya. 5 bulan kemudian, pada 4 Oktober 1957, Uni Soviet meluncurkan Sputnik 1 dari Baikonur, yakni satelit buatan manusia pertama di dunia. Keberhasilan ini menandai awal dari era eksplorasi luar angkasa dan memberi Uni Soviet keunggulan dalam perlombaan ruang angkasa. Selanjutnya, pada 12 April 1961, Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang terbang ke luar angkasa dan mengorbit bumi dengan pesawat Vostok 1 yang diluncurkan dari Baikonur. Pencapaian ini adalah peristiwa bersejarah dalam eksplorasi ruang angkasa dan membuat Baikonur terkenal di seluruh dunia. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Baikonur menjadi bagian dari wilayah Kazakhstan yang baru merdeka. Namun Rusia terus menyewa dan mengoperasikan kosmodrom ini di bawah perjanjian dengan Kazakhstan. Perjanjian sewa ini terakhir diperbarui pada tahun 2004 dan berlaku hingga 2050. Keajaiban bentang alam Kazakhstan yang terakhir adalah Laut Aral. Laut Aral adalah danau endorhik, yakni danau yang tidak memiliki aliran keluar ke laut atau samudra. Jika melihat Laut Aral yang sekarang, pasti kalian tidak akan menyangka jika Laut Aral pernah menjadi salah satu danau terbesar di dunia dengan luas sekitar 68.000 km persegi. Laut ini terletak di Asia Tengah dan berbagi perbatasan antara Kazakhstan dan Uzbekistan. Penyusutan ini bermula pada pertengahan abad ke-20, ketika Uni Soviet meluncurkan proyek irigasi besar-besaran untuk mendukung pertanian kapas di Asia Tengah. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, pemerintah Soviet mengalihkan aliran sungai Amu Darya dan Sirdarya yang merupakan sumber utama air bagi Laut Aral melalui jaringan kanal irigasi yang rumit. Akibatnya, volume air yang masuk ke Laut Aral berkurang drastis, menyebabkan danau tersebut mulai menyusut. Pada akhir 1960-an, tanda-tanda pertama pengeringan terlihat. Dan pada 1980-an, luas Laut Aral berkurang lebih dari separuhnya. Peningkatan salinitas akibat berkurangnya volume air menyebabkan kematian massal ikan dan kehancuran industri perikanan. Penduduk lokal yang bergantung pada danau mengalami kesulitan ekonomi dan masalah kesehatan akibat badai garam dan debu yang menyebarkan bahan kimia beracun. Akhirnya, pada tahun 2005, Kazakhstan memulai proyek restorasi dengan bantuan Bank Dunia, termasuk pembangunan dam Kok Aral untuk menahan air di bagian utara Laut Aral yang berhasil meningkatkan level air dan mengurangi salinitas di bagian tersebut. Namun, upaya restorasi di bagian selatan Laut Aral di Uzbekistan lebih terbatas, dengan sebagian besar danau berubah menjadi gurun yang dikenal sebagai Aralkum. Nah, ya lovers, itulah berbagai macam bentang alam yang ada di Kazakhstan. Ada yang mau nambahin lagi nggak nih? Komen di bawah ya.